Tampaknya tiang jalan tidak dapat diselesaikan dengan menariknya keluar. Setelah diam-diam mengingat pengingat Bai Guanxing di dalam hatinya, Qin Yichen lebih waspada tentang awan hitam yang menutupi langit, seperti lonjakan kepunahan di tengah pusaran. Lonjakan jalan ini tidak hanya bisa diatasi dengan mencabutnya, bahkan mencabutnya, sepertinya baru permulaan. Pada saat ini, lonjakan jalan yang rusak turun, dan Bai Guanxing tampaknya hanya mereproduksi bencana yang diderita Kaisar Ke bertahun-tahun yang lalu. Terakhir kali Kaisar Ke sulit dihentikan, kali ini Bai Guanxing harus menghentikannya. Tidak, itu tidak diblokir, itu harus dihancurkan. Dari arti kata-kata Bai Guanxing barusan, Qin Yichen menduga bahwa memadamkan lonjakan jalan bisa lolos, dan kekuatan magis yang dimilikinya, dan kekuatan yang akan melenyapkan segala sesuatu sulit ditebak. Namun lonjakan puncak ini juga merupakan malapetaka bagi Kaisar Ke, malapetaka yang tidak bisa dihindari. Bahkan jika kuku Midao lolos kali ini, bagi Kaisar Ke, ada bahaya tersembunyi lainnya. Pada saat kritis di masa depan, Midao kuku tiba-tiba menyerang, dan akibatnya akan menjadi malapetaka. Oleh karena itu, Bai Guanxing tahu betul bahwa Anda tidak dapat bersembunyi dari tiang jalan dan harus dihancurkan. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Awan hitam menutupi langit, dan lingkaran naik. Bulan berdarah mengelilingi kekuatan iblis dan menakutkan. Dan segel Bai Wutian dipasang satu sama lain. Dan mereka terus bertarung melawan paku jalan. Untunglah ini adalah gunung suci klan Kaisar Ke. Bisa dikatakan sebagai tanah suci klan Kaisar Ke yang paling kuat dan misterius. Tidak akan merusak bumi dan membahayakan ras. Tetapi meski begitu, pusaran yang dipicu oleh lonjakan jalan masih menyebabkan hati Putri Wenxing bergetar, dan banyak tetua klan Kaisar Ke terbang ke semua sisi ras, memberitahu klan bahwa mereka tidak boleh mendekat. Gemuruh. Di atas langit, Bai Wutiansil sudah bertarung dengan awan hitam yang menelan ribuan cara, antara hitam dan putih. Dunia bahkan lebih kacau dan terdistorsi. Di bawah sinar bulan darah, cahaya iblis bulan darah menjadi mengerikan, seperti bulan iblis menelan langit. Dan kegelapan yang dipicu oleh lonjakan jalan sangat menakutkan, dan bisa menelan bulan darah yang dipantulkan, sehingga menyulitkan cahaya bulan untuk menembus. Wajah Yao Yue Kong serius, dan Kezen di samping juga melonjak dengan prestise kekaisaran. Melihat cahaya hitam dan putih yang meledak di langit, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan Bai, haruskah saya menontonnya saja? Bagaimana bisa Kezen tidak mau membantu? Bagaimanapun juga, dia juga seorang kaisar yang kuat, dan kekuatannya tidak lemah. Dia adalah santo pelindung klan kaisar. Namun, Bai Guanxing tidak menoleh ke belakang, hanya meledakkan ribuan segel dalam sekejap, menjadikan segel Bai Zewutian sebagai mahakarya yang brilian. Anda hanya perlu melindungi Kaisar Yutian. Bai Guanxing mendengus dingin. Untuk sesaat, segel Bai Zewutian seperti pelanggaran hukum. 10.000 cara tidak ada, 10.000 cara sulit untuk beristirahat, dan awan hitam yang ditimbulkan oleh tiang jalan kepunahan juga 10.000 cara layu, menelan segalanya. Tampaknya hanya ada dua warna di langit, hitam dan putih, dan hanya bulan darah yang melapisi langit. Lonjakan jalan kecil. Sayang sekali, lonjakan jalan ini tidak digunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik kerajaan. Biarpun dibanjiri kekuatan kegelapan, mustahil bisa mengalahkanku. Hancur. Tiba-tiba, Bai Guanxing berteriak karena marah. Pada saat itu, rambut panjangnya berkibar seperti salju, dan jubahnya garang, dan bintang di tangannya bahkan sedikit bergetar. Dan dengan gemetar bintang, segel Bai Wutian hampir menyelimuti seluruh gunung suci Kaisar, dan menyebar ke puncak kepala Qin Yichen. Gemuruh. Antara Bai Zhenwei dan Scarlet Demon Moon, kekuatan perkasa tampaknya sangat kuat pada saat itu. Pusaran yang disebabkan oleh lonjakan api mulai berangsur-angsur diserang balik. Berhasil. Tanda seru. Dalam adegan ini, Permaisuri Sixia sepertinya telah melupakan sopan santunnya yang biasa dan tidak bisa tidak berseru. Meskipun paku-paku jalan masih ada, bentrokan hitam dan putih di langit pada saat ini, mahakarya Bai Zewutian Yin berangsur-angsur menguasai kegelapan, dan kekuatan klan Kaisar Ke telah melihat fajar. Apa yang membuat Permaisuri Sixia semakin bersemangat adalah ketika segel Bai Zewutian mencekik ruangan. Awan hitam secara bertahap ditelan dan berubah menjadi mengantuk, dan lonjakan pemadaman tampaknya secara bertahap membelah. Benar-benar akan berhasil. Tanda seru. Lonjakan jalan hancur, dan Kaisar Yu Tiancheng sudah dekat. Kebangkitan sebenarnya dari klan Kaisar Ke kita sudah dekat. Putri Wenqing meraih lengan Qin Yichen dan sangat gembira. Ngumu, ayah sedang mengalami malapetaka ini, melalui. Qin Yichen terguncang dan pusing. Pada saat ini, dia benar-benar tidak peduli untuk berbagi kegembiraan seperti itu dengan Putri Wenqing. Bagaimanapun, Bai Guanxing telah mengajarinya sendirian, sehingga dia selalu siap untuk murid surga naga matahari yang menyala-nyala. Gemuruh. Sesaat, Qin Yichen juga memperhatikan, dan lonjakan jalan secara bertahap hancur. Dan fragmentasi paku tidak disebut kasar,
Bahkan jika retakan pecah di permukaan hitam, sulit untuk mengatakan dari bahan apa itu terbuat. Seolah-olah itu terbuat dari kegelapan yang paling ekstrim. Ketika itu hancur, Putri Wenxing yang ceria dan penuh harapan tidak bisa membantu tetapi gemetar seluruh. Tampaknya di celah itu, mereka melihat mimpi buruk jatuhnya Kaisar Ke, dan melihat bencana yang paling tidak ingin mereka lihat. Tetapi pada saat ini, saya melihat bahwa awan hitam yang menutupi gunung suci Kaisar Ke tiba-tiba berkumpul, dan itu langsung dikembalikan ke lonjakan jalan. Dan saat awan hitam mendekat, pecahan yang awalnya retak oleh lonjakan jalan dikompensasi oleh kegelapan, dan di bawah getaran itu, mereka kembali ke aslinya. Ini. Melihat kegelapan yang merayap, Putri Wenqing hanya merasa bahwa semua kegembiraan barusan kosong dan tampak konyol. Tapi mata permaisuri Sixia serius, dan jubah kekaisaran yang ditenun oleh Jin Yu juga memberkati kerumunan Qin Yichen. Dia hanya merasa mengandalkan kembalinya awan hitam untuk secara bertahap pulih dari kuku kepunahan. Dan awan hitam ini semuanya telah berkumpul, dan kemudian mematahkan tiang jalan, mungkin tidak dapat pulih. Tuan Bai benar-benar luar biasa. Permaisuri Sixia diam-diam mengagumi, tentu saja. Dia tidak berani bahagia terlalu cepat sebelum semuanya berakhir. Lagi pula, jika Paku Midao mengandung kekuatan kegelapan yang ekstrim, maka ada kegelapan di semua tempat di dunia, termasuk klan Kaisar Ke. Bahkan hati mereka sendiri. Jika ini masalahnya, bukankah tidak mungkin untuk menghancurkan paku kehancuran ini? Dan ini hanyalah awal dari perubahan. Dan yang membuat Putri Wenxing semakin tak terbayangkan adalah bahwa setelah restorasi, Paku Dao terbang terbalik dan terbang menuju klan Kaisar Ke. Ini, lonjakan jalan ingin kabur. Putri Wenxing segera panik. Jelas, Midao Spike adalah anak dari Bai Ze dan Yao Yue Kong. Jadi sebelum rusak, langsung kabur, dan paku jalan masih bisa ada dan bersembunyi di kegelapan. Setelah sang ayah meninggalkan Bea Cukai, atau ketika dia secara pribadi akan memimpin mereka untuk bertarung di masa depan, dia akan menyerang lagi. Tidak bisa membiarkan pejalan kaki kabur. Mata Qin Yichen juga terguncang, dan dia segera memahami instruksi kental Bai Guanxing sekarang. Memadamkan lonjakan jalan, ini akan melarikan diri. Dan mata Dewa Qin Yichen bergetar, alisnya yang berangsur-angsur mekar, dan itu adalah transmisi suara dari ledakan tiba-tiba Bai Guanxing. Yichen, buka matamu.